Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba lihat kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan materi siklus air. Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan video agar pembelajaran lebih menarik. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah melihat pakaian dijemur menjadi kering? Coba acungkan tangannya. Aku, Bu. Saya, Bu. Bagus. Menurut kalian, mengapa pakaian basah bisa menjadi kering? Karena panas matahari, Bu. Karena panas, Bu. Hebat sekali. Pakaian yang basah bisa menjadi kering karena air pada pakaian menguap akibat panas matahari. Nah, proses tersebut adalah bagian dari siklus air yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian siklus air. 2. Menjelaskan tahapan siklus air. 3. Menjelaskan manfaat siklus air. 4. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan. Gambar apakah yang kalian lihat? Kekeringan, Bu. Ya betul, kekeringan. Gambar tersebut menunjukkan keadaan kekeringan. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika hujan tidak turun selama berbulan-bulan? Akan kesulitan air, Bu. Jawaban kalian sangat baik. Jika hujan tidak turun dalam waktu lama, maka persediaan air di bumi ini akan berkurang. Tanaman dapat mati dan manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Mari kita pelajari bersama melalui materi siklus air ini. Anak-anak, siklus air adalah proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi setiap hari dan sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Tanpa siklus air, ketersediaan air bersih di bumi ini akan terganggu. Ada beberapa tahapan siklus air, diantaranya 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi akibat panas matahari. Air yang berada di laut, danau, sungai, genangan air berubah menjadi uap. Nih, Bu, ada pertanyaan, apa yang membuat air menguap? Panas matahari. Ya, betul, karena panas matahari. Yang kedua, ada kondensasi. Setelah menguap, uap air naik ke atmosfer. Di atmosfer suhu lebih dingin sehingga uap air berubah menjadi titik-titik. Air yang berkumpul membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Ada pertanyaan lagi nih, mengapa awan bisa terbentuk? Karena proses kondensasi. Hebat, awan terbentuk karena proses kondensasi. Ketiga, ada presipitasi. Ketika awan sudah penuh dengan titik-titik air dan semakin berat, air akan turun dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Hujan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air di bumi.
Keempat, ada infiltrasi. Bagian air hujan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap akan menjadi cadangan air tanah. Kelima, ada runoff. Sebagian air hujan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. Proses ini disebut runoff atau limpasan. Kemudian air kembali lagi ke laut dan mengalami penguapan lagi. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ini ya. Bertanya, mengapa air tidak pernah habis? Nah, ini karena siklus air. Air laut menguap terkena sinar matahari disebut evaporasi. Uap air naik ke atmosfer yang berkumpul menjadi titik-titik air dan membentuk awan disebut kondensasi. Saat awan terpenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan yang disebut presipitasi. Air hujan yang turun diserap oleh tanah disebut infiltrasi, yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air dalam tanah bisa diserap tumbuhan dan menguap melalui daun disebut transpirasi. Setelah melihat video tersebut, siapa yang dapat menyebutkan tahapan pertama siklus air? Evaporasi. Ya, betul. Tahapan pertama siklus air adalah evaporasi. Sekarang Ibu ingin kalian memikirkan pertanyaan berikut. Mengapa manusia harus menjaga lingkungan agar siklus air tetap berjalan dengan baik? Karena kalau lingkungan rusak, air bersih akan sulit. Kesulitan air bersih. Ya, benar, karena kerusakan lingkungan dapat mengganggu ketersediaan air dan keseimbangan alam. Ibu sangat senang melihat kalian aktif menjawab pertanyaan. Terus pertahankan ya anak-anak. Semangat belajar kalian. Sekarang kita bermain kuis cepat ya. Siapa yang bisa menyebutkan tahapan urutan siklus air? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, runoff. Ya, benar. Evaporasi, kondensasi, persipitasi, infiltrasi, dan runoff. Luar biasa, kalian sudah memahami materi dengan baik. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita membuat kesimpulan bersama. Hari ini kita telah belajar tentang siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air meliputi evaporasi, kondensasi, persipitasi, infiltrasi, dan runoff. Siklus air memiliki manfaat yang sangat penting karena membantu menjaga ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijaksana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu ada satu pertanyaan lagi nih. Apa manfaat siklus air bagi kehidupan? Menjaga ketersediaan air bersih. Bagus sekali, kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.